Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, bahagia rasanya bisa jumpa lagi dengan sahabat terindah semua di Santero Jagat Raya yang mempunyai waktu untuk menonton channel terindah Suyadi Not ini. Semoga para penonton channel terindah selalu diberikan kesehatan lahiriah wal batinnya, selalu diberikan kelapangan rezeki dan kemudahan untuk semua urusannya dalam mencapai tujuan dan dalam mencapai cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat terindah sekalian, dimanapun Anda semua berada, sebelum saya akan membahas tentang bagaimana sebuah demokrasi itu mati di sebuah negeri. Sebelum saya lanjutkan kepada bahasan itu, saya mengingatkan kepada semua penonton channel terindah untuk selalu tinggalkan like, terus berilah komen, kemudian share lah kepada sahabat-sahabat kita yang tergabung di channel-channel kita, yang tergabung di grup-grup WA kita, di grup-grup Twitter kita, dan dimanapun Anda mempunyai grup, bantu share. Dan terutama juga jangan lupa untuk subscribe di channel terindah ini, karena dengan subscribe channel terindah ini, itu artinya Anda telah membantu channel ini untuk terus berkembang dan berkembang, mencoba untuk menyebarkan wawasan meskipun hanya setitik. Oke, jangan lupa untuk selalu subscribe. 1, 2, 3. Oke, terima kasih bagi Anda yang telah subscribe di channel terindah, dan mari kita untuk membahas tentang how democracies die. Di sini saya akan mengulas secukupnya tentang bagaimana suatu demokrasi itu mati, atau how democracies die. Ini sebuah buku terbitan tahun 2019 yang ditulis oleh Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh Gramedia. Dan bukunya dapat Anda miliki semua. Pergi saja ke toko buku dan Anda akan mendapatkannya. Di sana lebih detail tentang bagaimana demokrasi itu mati di sebuah negara atau bahkan di permukaan bumi ini. Oke. Sebagaimana buku ini ditulis, ini hanya menceritakan secara global itu, atau secara detailnya adalah kematian demokrasi di negeri Amerika Serikat, di USA, khususnya yang terakhir para penulis Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt ini, dia memfokuskan diri tentang kematian demokrasi semenjak beberapa dekade sebelumnya. Tapi buku ini terbitkan khusus mengenai kehadiran Paman Trump yang telah sedikit merubah aroma demokrasi menjadi otoriter, meskipun tidak berhasil. Pada periode kedua, Paman Trump melanjutkan kepemimpinannya karena telah terendus demokrasinya akan mati. Tapi pada channel terindah ini, saya akan membacakan intisari daripada sebuah buku How Democracies Die oleh penulis Amerika Serikat ini, Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt, yaitu ada 4 indikator kunci perilaku otoriter. Artinya ketika kita bercerita tentang perilaku otoriter di sini adalah sebuah kepemimpinan dari presiden maupun itu perdana menteri, maupun sampai kepada gubernur, wali kota,
bupati serta camat hingga sampai kepada lurahnya, sehingga sampailah kepada kita secara individu. Apakah organisasi di dalam sebuah negara ini dari pemerintahan pusat sampai ke daerah, atau mungkin terpisah-pisah, atau mungkin pemerintah pusat saja, atau mungkin provinsi saja, atau kabupaten kota saja, atau bahkan kita sendiri, apakah kita mempunyai perilaku otoriter? Nah, di sini uraian yang akan saya sampaikan merupakan indikator daripada perilaku otoriter, baik yang diidap oleh individu maupun institusi secara keseluruhan. Jika ada keempat ciri ini, berarti demokrasi di wilayah tersebut sedang mengalami kematian atau democracy decay yang mempunyai indikator sebagai berikut. Ini masih tetap saya simpulkan dari buku yang saya baca, How Democracies Die. Jadi 4 indikator kunci perilaku otoriter. Yang pertama adalah, saya bacakan di sini. Nanti Anda bisa juga baca di subtitle di bawah ini akan saya tuliskan indikatornya saja. Indikator pertama adalah penolakan atau komitmen lemah atas aturan main demokrasi. Jadi aturan main demokratis yang telah ada dalam sebuah negara demokratis ini telah menunjukkan kelemahannya. Bagaimana rinciannya? Seperti ini. Apakah mereka menolak konstitusi atau menunjukkan kesediaan melanggarnya atau melanggar konstitusi? Jadi sebuah institusi yang mengarah kepada perilaku otoriter, dia terindikasi menolak atau menunjukkan kesediaannya melanggarnya. Demi mencapai ini, tidak apa kita melanggar undang-undang ini. Demi mencapai suatu tujuan, kita lupakan tentang undang-undang ini. Ini merupakan salah satu indikator bahwa korupsi tersebut, bahwa demokrasi di suatu institusi tersebut telah menunjukkan ciri-ciri kematiannya. Kemudian, apakah mereka mengusulkan cara-cara anti-demokrasi seperti membatalkan pemilu, melanggar atau membatalkan konstitusi, melarang organisasi tertentu, atau membatasi hak sipil atau hak politik sipil? Apakah pada suatu institusi ada semacam melarang organisasi tertentu? Dari indikasi yang ini, jika ada satu pemerintahan yang melarang atau membredel atau malah menghanguskan atau malah mencabut haknya, ini telah menunjukkan arah-arah pada kematian sebuah demokrasi. Kalau kita tinjau pada pemerintahan kita saat ini telah ada bukti semacam pelarangan-pelarangan, bahkan menghapuskan sebuah organisasi tanpa memasukkannya ke dalam proses hukum. Jadi jika ini ada, indikasi yang kedua ini ada, bahwa melarang organisasi tertentu, berarti demokrasi kita menuju ke jurang kehancuran. Kemudian masih pada indikator yang pertama, penolakan tadi itu, apakah mereka berusaha atau menyetujui menggunakan cara di luar konstitusi untuk mengubah pemerintahan seperti kudeta militer, perlawanan dengan kekerasan, atau unjuk rasa besar untuk memaksakan perubahan di pemerintahan. Jika ini juga terdapat pada sebuah institusi atau pada sebuah lembaga kemasyarakatan atau ormas yang mempunyai keinginan seperti ini, berarti mereka juga telah menunjukkan bahkan akan mematikan sebuah sistem demokrasi yang telah ada sebelumnya. Karena di sini juga termuat tentang perlawanan dengan kekerasan atau unjuk rasa besar untuk memaksakan perubahan di pemerintahan. Jadi bagaimanapun merasa baiknya suatu organisasi,
ketika kita ingin memaksakan perubahan pada sebuah pemerintahan itu dengan unjuk rasa bahkan jadi bentrokan fisik, ini sudah mengarah kepada suatu matinya sebuah demokrasi di suatu negeri. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, apa mereka berusaha merusak legitimasi pemilu? Contohnya dengan menolak menerima hasil pemilu yang kredibel. Ya, kalau sejumlah elemen masyarakat ingin menyatakan bahwa hasil pemilu itu tidak kredibel dan ingin ditolak dengan cara kekerasan, tentu ini juga merupakan satu indikasi matinya sebuah demokrasi. Dan begitu pun sebaliknya, bagi pihak pemenang melakukan kemenangan demokrasinya dengan cara-cara yang curang, dengan cara-cara yang di luar nilai-nilai demokratis, dia memaksakan diri dan mereka harus menang dengan cara money politik ataupun dengan cara-cara licik lainnya supaya mereka menang. Ini juga setelah menunjukkan sebuah indikasi bahwa demokrasi itu akan dibawa ke arah kematiannya oleh orang-orang tertentu. Dan jika ciri-ciri ini ada dan kita rasakan di sekitar kita, ini adalah sebuah indikasi bahwa demokrasi itu sedang mengalami degradasi atau penurunan nilai-nilai demokrasi yang akhirnya nanti tentu menuju pada kematian demokrasi itu sendiri. Kemudian untuk yang indikator kedua, menyangkal legitimasi lawan politik. Jadi menyangkal legitimasi lawan politik. Ya, ketika dalam sebuah kelompok masyarakat, organisasi ataupun lawan politik yang telah beradu di sebuah ajang pemilihan, kemudian dinyatakan menang, tentu kemenangannya adalah juga secara demokratis, bukan dengan cara licik, bukan dengan cara kecurangan-kecurangan, sehingga ada pihak lawan yang menolak kemenangan tersebut dengan cara-cara yang juga tidak konstitusional, maka ini juga telah menunjukkan kematian sebuah demokrasi. Dari indikator yang kedua ini, menyangkal legitimasi lawan politik, muncul sejumlah pertanyaan yang mengiringinya. Pertama, apakah mereka menyebut lawan sebagai pelaku makar atau menentang tatanan konstitusional yang ada? Jika ini kita rasakan, ya sama seperti itu, berarti mengarah kepada demokrasi kita menuju ke jurang kematian. Apakah mereka menyatakan bahwa lawan adalah ancaman eksistensial baik bagi keamanan nasional maupun cara hidup yang umum? Ini kalau dinyatakan lawan, ini berarti dalam dua posisi, baik itu yang merasa menang ataupun yang merasa kalah. Ketika mereka mempunyai pikiran seperti ini, merasa terancam eksistensial mereka, kemudian mereka memblow up berita-berita ini atau isu-isu ini, akan menjadi sebuah pematian sebuah demokrasi. Kemudian masih pada indikator yang kedua, apakah mereka menuduh tanpa dasar lawan partisan sebagai kriminal yang dianggap melanggar hukum atau berpotensi melanggar hukum dan tak memenuhi syarat ikut serta dalam arena politik? Pertanyaan ini yaitu ketika pemilihan umum belum dilaksanakan, ada sejumlah syarat-syarat yang ditentukan dan mereka memblow up berita tentang kecurangan yang seperti ini, dianggap lawan melanggar hukum. Kemudian apakah mereka berkata tanpa dasar bahwa lawan adalah antek asing, lawan bekerja sama diam-diam dengan atau dipekerjakan pemerintahan asing, biasanya yang bermusuhan? Maksudnya lawan di sini dari sisi kedua, menuduh lawan yang lain telah diperbudak oleh antek-antek pemerintahan lain menjadi kaki tangannya. Jika pemikiran yang seperti ini ada, berarti dari kelompok tersebut ataupun dari golongan-golongan tersebut, mereka telah menumbuhkan benih-benih kematian pada sebuah demokrasi. Jadi kalau seandainya ada yang menuduh pemerintahan dicokok oleh pemerintahan asing demi kebutuhan asing dan lain sebagainya tanpa bukti dan sebagainya, dan ini
juga mengarah kepada indikasi kematian sebuah demokrasi. Baik, saudara, tetap pada protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kita akan melanjutkan pada indikator ketiga daripada matinya sebuah demokrasi di negeri yang katanya demokrasi. Jangan kemana-mana, nanti akan saya lanjutkan. Oke, kembali lagi di sini di channel terindah Suyadinat. Saya akan melanjutkan kepada indikator ketiga, bagaimana suatu demokrasi itu mati di sebuah negeri atau di sebuah kekuasaan yang sedang berjalan. Indikator yang ketiga yang menyatakan bahwa sebuah demokrasi itu bisa mati, yaitu toleransi atau anjuran kekerasan. Nah ini, jadi ketika toleransi atau anjuran kekerasan merajalela di sebuah negeri, ini juga telah menunjukkan arah kepada kematian sebuah demokrasi. Seperti ini pertanyaannya. Apakah mereka punya hubungan dengan geng bersenjata, pasukan paramiliter, milisi, gerilyawan, atau organisasi lain yang terlibat kekerasan tak sah? Kalau ada ciri-ciri seperti ini, berarti sebuah demokrasi telah terancam kehidupannya di sebuah negeri tersebut. Tidak punya indikasi yang seperti ini, mungkin, atau mungkin di sebagian kecil di wilayah timur, di provinsi Papua dan Papua Barat yang masih bergejolak. Ada milisi, ada paramiliter, dan ada gerilyawan yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Pertanyaannya selanjutnya adalah, apakah mereka atau sekutu partisan mereka mendukung atau mendorong serangan massa terhadap lawan? Serangan massa di sini merupakan serangan fisik. Bisa awalnya berbentuk demonstrasi, kemudian terjadi kericuan, kemudian terjadi serangan fisik, dan mungkin ujung-ujungnya akan mengarah kepada perebutan kekuasaan atau kudeta. Dan di Indonesia sepertinya ini tidak ada, alhamdulillah, kita syukuri. Kemudian, apakah mereka secara tak langsung menyetujui kekerasan yang dilakukan pendukung mereka dengan menolak, mencela, dan menghukumnya? Nah, untuk indikator yang ini, kita baru masih ingat dalam pikiran kita, masih bersih, fresh, peristiwa 7 Desember 2020, itu ada 6 orang laskar FPI yang dibunuh. Ini merupakan suatu kekerasan fisik yang juga dianggap melanggar HAM. Sampai sekarang belum nampak ujung penyelesaiannya. Padahal menurut Undang-Undang HAM itu jelas-jelas melanggar hak asasi manusia. Tetapi apabila ada indikator, apakah mereka secara tak langsung menyetujui kekerasan yang dilakukan pendukung mereka dengan menolak, mencela, dan menghukumnya? Ketika belum diproses secara hukum, ini mungkin masyarakat masih menganggap bahwa pihak kekuasaan masih atau berada atau mendukung orang yang melakukan kekerasan ini. Nah, ini ada indikatornya di Indonesia, ada ini. Masih sangat jelas, dan kita juga Indonesia masih berharap agar pemerintah bisa menyelesaikan kasus ini dengan segera. Kemudian, apakah mereka pernah memuji atau menolak, mencela tindakan kekerasan politik pada masa lalu atau di tempat lain? Nah ini, apakah pemerintah juga masih terkait dengan kasus yang penembakan 6 laskar FPI ini? Pemerintah belum menyatakan atau mencela atau mengutuk tindakan tersebut dan memproses secara adil para eksekutor di lapangan dan bahkan menelusuri garis komando yang memerintahkannya. Ini belum menemui titik terangnya. Dan indikator yang kedua ini ada di negeri kita. Apakah negeri kita juga sedang mengalami suatu proses atau dying democracy, atau demokrasi yang sedang sekarat? Karena
keinginan-keinginan pihak tertentu untuk memaksakan keinginannya terwujud, sehingga kehidupan demokrasi terancam pada kematian. Baiklah, itu pada indikator yang ketiga. Kemudian indikator yang terakhir daripada how democracies die ini yaitu kesediaan membatasi kebebasan sipil lawan termasuk media. Ini kalau kita melihat indikator keempat di negeri kita, sangat kita rasakan bahwa kesediaan membatasi kebebasan sipil, banyak kebebasan sipil meskipun dimunculkan dengan menerbitkan undang-undang untuk membatasi kebebasan sipil, ini artinya adalah sebuah trigger kita, sebuah pemicu untuk membawa negeri kita kepada suatu kehidupan yang otoritarianisme, di mana demokrasi berusaha untuk dimatikan secara konstitusi atau constitutional democracy, demokrasi yang akan dimatikan secara konstitusi, yaitu di backup dengan undang-undang. Salah satunya mungkin yang terdengar adalah ITE, undang-undang yang berusaha untuk membatasi kebebasan sipil secara umum, bukan hanya lawan politik tapi sipil secara umum. Dan juga pembatasan media massa, pemberitaan yang tidak berpihak kepada pemerintah ini akan diblokade, akan diblokir. Dan ini juga terjadi di negeri kita yang indah ini, di negeri kita yang demokratis ini. Dan kalau ini terus dibiarkan, tentulah nanti suatu saat kita akan kembali lagi kepada kehidupan yang otoriter seperti pada masa era Orde Baru. Indikator dari yang keempat ini ada beberapa pertanyaan, setidaknya ada tiga pertanyaan. Yang pertama, apakah mereka mendukung hukum atau kebijakan yang membatasi kebebasan sipil seperti perluasan hukum pencemaran nama baik atau penistaan, atau hukum yang membatasi protes, kritik terhadap pemerintah atau organisasi sipil atau politisi tertentu? Wah, ini kalau indikator yang keempat. Indikator di negeri kita ini memang muncul nih. Poinnya adalah 5 ini. Kalau dalam dijadikan sebuah kuesioner ini kelima nih. Apakah mereka mendukung hukum atau kebijakan yang membatasi kebebasan sipil? Bahkan dibentuk sebuah undang-undang untuk membatasi kebebasan sipil. Seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu undang-undang ITE. Di sana ada undang-undang pencemaran nama baik. Karena kalau undang-undang pencemaran nama baik itu kan bersifatnya subjektif. Yang ketika orang merasa tersinggung melapor kepada polisi menangkap agar supaya dia tidak bersalah. Dan ini memang sangat absurd. Dan ini namanya constitutional dying demokrasi. Jadi kematian demokrasi yang diarahkan secara konstitusi, atau konstitusi diterbitkan, konstitusi dibuat untuk membunuh demokrasi. Semoga ini bisa kita cepat perbaiki. Kemudian juga termasuk di sini pencemaran nama baik atau penistaan, atau hukum yang membatasi protes. Ya, kita hukum yang membatasi protes. Apalagi terakhir ini kita masih ada wabah COVID. Dengan alasan COVID, maka masyarakat tidak boleh berkerumun. Padahal demonstrasi itu kan perlu kerumun, menyampaikan pendapatnya perlu berkerumun. Jadi jangan karena berkerumunnya terus menyampaikan pendapat, tidak boleh. Sementara menyampaikan pendapat itu juga dibatasi, dijamin oleh undang-undang kita. Sementara kena alasan tertentu, alasan COVID, maka hak asasi manusia untuk menyampaikan pendapat dilarang, bahkan ditangkap. Yang terakhir kita lihat di berita-berita elektronik, termasuk media sosial. Kemudian yang kedua, apakah mereka pernah mengancam melakukan tindakan hukum atau lainnya terhadap pengkritik di partai lawan, masyarakat sipil atau media? Ini indikator yang seperti ini ada juga di negeri kita saat ini sedang terjadi. Apakah mereka pernah mengancam melakukan tindakan hukum
bahkan sudah masuk hukum, bahkan diborgol, bahkan lain sebagainya. Dan ini tidak adil, karena ada kelompok-kelompok lain yang melakukan hal yang sama, tidak diproses. Nah, ini terjadi, artinya di negeri kita saat ini juga sedang mengalami kematian demokrasi. Karena mereka atau pihak pemerintah saat ini mengancam melakukan tindakan hukum atau lainnya terhadap pengkritik masyarakat sipil ataupun media. Nah, media seperti tadi kita sudah banyak membatasi para cukong-cukong media yang dielus-elus oleh pemerintah atau karena mengharap imbalan dari pemerintah, mereka membatasi kebebasan pers yang juga telah dilindungi oleh undang-undang. Apakah mereka memuji tindakan represif yang dilakukan pemerintah lain pada masa lalu atau di tempat lain? Mereka sebenarnya bukan memuji, tapi saat ini yang terjadi adalah pemerintahnya mengulangi perbuatan yang mirip seperti pemerintahan represif pada era Orde Baru dulu. Era Orde Baru ini pernah terjadi. Mungkin ada sifat memuji dari pemerintahan saat ini, tapi tidak dengan cara terang-terangan, tapi dengan menduplikat langsung, dengan menduplikat tindakan-tindakannya, akan tetapi di backup dengan undang-undang. Ini artinya adalah secara legal tindakan otoriter atau tindakan pematian demokrasi dilakukan. Dan 4 indikator atas bagaimana sebuah demokrasi itu mati telah saya bacakan di sini. Dan sekali lagi yang saya bacakan ini merupakan intisari yang saya anggap sebagai intisari daripada buku How Democracies Die yang ditulis oleh Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt pada tahun 2019. Sekali lagi saya sampaikan di sini bahwa ini saya sampaikan karena saya sangat mendukung pemerintahan yang demokratis. Ketika ini publish nanti di channel YouTube, saya berharap semoga orang-orang yang atau masyarakat semua yang menonton channel Terindah ini bisa mengambil manfaatnya, dan Anda bisa tentukan apakah Anda secara individu akan bertindak secara seperti ini atau Anda akan bertindak turut sebagai bagian yang ikut mematikan demokrasi di negeri ini dengan indikator-indikator yang saya sebutkan tadi. Seperti saya bilang tadi di awal bahwa ini kematian sebuah demokrasi itu bisa dimulai dari individu, dari kita pribadi, di keluarga, kemudian di masyarakat, kemudian di tingkat-tingkat organisasi lainnya. Jika sifat itu ada pada diri kita, maka kita harus menyadari bahwa kita telah menjadi salah satu bagian untuk mematikan demokrasi di negeri ini. Terlebih parah hanya lagi jika indikator ini terjadi pada sebuah pemerintahan. Jika sebuah pemerintahan mempunyai semua indikator ini, berhati-hatilah kita semua, atau kita segera insaf bahwa kita segera insaf untuk kembali kepada demokrasi yang telah kita perjuangkan secara bersama-sama pada tahun 1998 di era reformasi bergulir dahulu. Kalau kita putar-putar lagi, balik lagi ke era yang lama lagi, ini artinya negeri kita tak akan pernah selesai untuk membangun negeri. Hanya bergusar, hidup segan mati tak mau, berputar di situ-situ saja, berputar di situ-situ saja, tidak pernah maju, berkelahi terus di antar anak bangsa, karena pikiran-pikiran kita masih terbelenggu oleh otoritarianisme dan feodalisme, di mana rasa ingin dihormati lebih tinggi daripada hak azazi manusia bangsanya. Rasa ingin disanjung lebih berharga daripada mensejahterakan masyarakat dengan demokrasi yang telah kita sama-sama pilih, yang telah kita sama-sama tentukan di awal kemarin. Oke, demikian para sahabat sekalian, sahabat terindah dimanapun Anda berada semua. Terima kasih telah menonton video saya ini. Semoga tetap
setia di channel terindah ini dan share video ini jika memberikan manfaat kepada kita, dan juga subscribe bagi yang belum. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan di sana sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.